Selamat pagi Bu Juli. Pagi Ibu Nina. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu, Ibu gimana? Sama, saya juga baik. Ceria nampaknya ini Bu Juli. Amin Ibu. Oke Ibu, ceritanya percakapan kita ini tujuannya apa ya Ibu? Begini Bu, saya ingin melatih diri saya supaya bisa menjadi coach yang mampu bertanya Bu kepada coachi. Kemampuan Ibu dalam bertanya kepada koci. Eh, Bagian yang mananya nih yang Ibu ingin untuk bertanya dengan koci? Saya ingin bertanya supaya saya bisa menggali potensi si coachi Bu. Jadi pertanyaannya saya berharap pertanyaan yang saya lakukan nanti pertanyaan yang terbuka dan berbobot, Ibu. Ya, bagus ya Ibu. Pertanyaan yang terbuka dan berbobot. Yang pastinya pasti Pak si Koci juga jadi merasa nyaman ya Bu dengan pertanyaan yang Ibu berikan ya. Itu, Bu, yang saya harapkan, Bu. Oke Ibu, kalau berarti Koci merasa nyaman, eh, tindakan atau eh, yang bagaimana yang standarisasi nyamannya itu menurut Ibu? Saya berharap coachingnya bisa menjawab seperti yang ada sebenarnya pada diri coach, Ibu. Apa yang terjadi pada dia itu dijawab tanpa ada schedule atau eh, pembuatan-pembuatan skenario gitu, Bu, supaya bisa menemukan solusinya. Ya, berarti yang memang mengalir ya Bu apa adanya. Memang benar Ibu, dalam keadaan kita yang melakukan supervisi ini di dalam kelas, memang sebaiknya kita mengajukan pertanyaan itu yang memang menggali dari potensi eh, coaching gitu. Jadi setidaknya kita mempunyai apa ya keinginan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, kompetensi yang bagaimana yang ingin ditingkatkan? Sepertinya tadi Ibu Juli kayaknya aku nih kurang kurang deh dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, kriteria pertanyaan yang berbobot itu yang bagaimana? Tadi kan Ibu udah mengungkapkan kalau yang berbobot itu yang dia terbuka, terus menggali gitu. Jadi sehingga coach tadi dia bisa terbuka untuk apa yang bakal mau diselesaikannya, masalah apa gitu ya. Benar ya Bu ya? Seperti Iya, itu ya? benar, Bu. Supaya si coach bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi, Ibu. Ibu, uh, waktu kita ini hanya 5 menit. Jadi semoga kita sama-sama ya waktu yang 5 menit ini ketika saya melakukan observasi buat Ibu berdampak baik buat kita semua dan kedepannya juga kita bisa meningkatkan yang lebih baik lagi. Jadi eh, bagaimana caranya supaya supervisi ini bisa menggali juga sih potensi yang ada pada diri kita gitu. Jadi kita nggak ada apa lagi ya bisa melatih terus bahwa yang kita coach ini bermanfaat dan bisa memperbaiki dan menggali apa yang ada uh, pada dirinya masing-masing gitu ya kan. Baik Ibu, uh, saya persilakan ya Ibu mengcoaching Pak Wilson ini. Posisi saya selama 15 menit ya Bu, saya mengamati Ibu Juli sama Pak Wilson. Oke Ibu, saya persilakan. Baik, Ibu Nina. Terima kasih. Ah, selamat pagi, Pak Walsen. Selamat pagi Bu Juli. Apa kabar nih, Pak? Sehat Bu. Sehat, Pak? Ibu sehat kan? Iya. Iya, Pak. Saya juga sehat. Gimana, Pak, aktivitas hari ini, Pak? Biasa Bu, biasa berjalan dengan baik Bu.
Iya. Syukurlah ya Pak, bisa berjalan dengan baik. Pak, apa sih rencana Bapak untuk kita bahas pada pagi hari ini, Pak? Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaan Ibu. Rencana saya seperti ini Bu, yaitu untuk siswa di dalam kelas supaya ya aman. Jadi bisa tertib tanpa diatur sehingga siswa tersebut bisa mandiri dalam belajarnya. Begitu Bu. Supaya siswa Bapak aman, apa yang Bapak lakukan? Yang sudah saya lakukan selama ini Bu, yaitu menerangkan kepada siswa tersebut yaitu tentang ya budaya positif. Jadi saya sudah menjelaskan sama mereka tentang budaya positif itu. Budaya positif yang bagaimana ya Pak? Seperti ini Bu, budaya positif itu ya pertama kita sudah melakukan kesepakatan kelas kepada siswa itu. Sudah kita buat kesepakatan kelas, kita dengar semua pendapatnya dan masukan dari siswa sehingga menghasilkan keyakinan kelas. Nah, saya sudah didapatkan keyakinan kelas ini, otomatis kan sudah kebiasaan kepada siswa untuk melakukan aktivitas yang baik di dalam kelas. Begitu, Bu. Oh, jadi menurut Bapak kalau sudah kesepakatan kelas akan terbentuk keyakinan kelas ya Pak? Jadi, Ya, benar. apakah Bapak sudah melaksanakan keyakinan kelas ini Pak di sekolah Bapak? Sudah Bu, sudah saya laksanakan Bu. Dalam bentuk seperti apa Pak Bapak lakukan kesepakatan kelas? Kalau boleh saya tahu Pak. Sudah kita buat di kelas Bu, yaitu kita menerima masukan daripada siswa bahwa masing-masing siswa sudah membuat pendapatnya bahwa hadir tepat waktu, menghargai teman, memulangkan buku pada tempatnya, ya, dan mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Dan itu sebagai contoh, Bu. Baik atas pernyataan Bapak. Buku yang bagaimana biasanya yang ada di kelas, Pak? Kalau boleh Bapak beri penjelasan. Buku yang ada di kelas itu bermacam-macam, Bu. Ada buku fisika. Jadi kalau ada salah satu siswa mengambil buku atau meminjam buku, itu tidak dipulangkan. Jadi miliknya, sehingga lupa yang punya, akhirnya hilang, nggak bisa dipulangkan atau diletakkan tempat yang lain, bukan dipulangkan atau dikembalikan kepada yang punya. Begitu. Nah, dari pernyataan Bapak, kalau tidak dipulangkan, bukunya bisa hilang. Kalau hilang bukunya, apa solusi yang dilakukan oleh kelas atau Bapak sebagai guru di kelasnya, Pak? Solusinya kita buat, Bu. Sudah kita jelaskan, setiap meminjam buku dipulangkan kepada yang punya. Ya, menghargai teman yang sudah meminjamkan bukunya. Ya, ternyata ada beberapa siswa yang meminjam punya temannya tidak pulangkan, akhirnya merasa kehilangan. Kita sudah melakukan langkah ke sana, Bu. Baik, Bapak. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa kesepakatan kelas sudah dibuat oleh guru dan siswa.
kesepakatan yang bagaimana lagi yang ada yang sudah dijalankan, Pak, selain dari eh, buku yang Bapak katakan tadi? Kita memanggil siswa tersebut. Kita memanggil siswa tersebut, ya, kedua belah pihak, siswa yang meminjamkan dan siswa yang dipinjam, bahwa sudah saya ketemukan kepada kedua belah pihak bahwa yang meminjam mengatakan ya sudah dipulangkan dan ternyata bukunya yang dipinjamkan belum dipulangkan kepada yang punya. Kalau pengakuan yang meminjam sudah dipulangkan, nah, pengakuan yang punya buku ya belum dipulangkan. Itulah yang menjadi masalah. Iya, Pak. Baik, Pak. Lalu Bapak mengatakan tadi membuat kesepakatan kelas. Ini ada mengenai buku yang dipinjam. Kemudian apa lagi, Pak? Selain masalah buku yang dibuat kesepakatan kelas. Yang lain ya menjaga ketertiban kelas, ya, menghargai teman, dan ternyata ya masih ada keributan di kelas, sehingga kalau tidak ada guru ya harus diawasi, sementara kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Nah ternyata di kelas, di lapangan itu masih tergantung kepada guru, belum mandiri siswa tersebut, harus dipantau oleh guru. Demikian. Nah, Bapak mengatakan ada teman yang menghargai, jadi siswa itu bisa menghargai. Bentuk menghargai itu yang bagaimana ya, Pak? Yang biasa terjadi di siswa kita. Artinya menghargai teman itu kalau contohnya teman yang satu memberikan jawaban kepada guru, maka teman yang lain mendengarkan. Nah, itu satu, menghargai. Yang kedua, menghargai kalau milik teman kita pinjam, maka kita balikkan. Gitu. Jadi itulah salah satu menghargai teman gitu. Oh, baik, Pak. Ini menghargai teman, kemudian buku yang dipinjamkan, ini semuanya dilakukan untuk kesepakatan kelas. Adakah yang lain, Pak? Ada yang lain lagi? Ada Bu, yaitu bahwa menjaga kebersihan di kelas, ya, menjaga kebersihan di kelas bersama-sama, ya, sehingga kelas itu bisa bersih, aman dan nyaman, begitu Bu. Kelas aman dan nyaman, bersih. Kalau boleh saya tahu, ada jadwal buat piket kelas, Pak? Ada Bu, ada dibuat di kelas piketnya Bu. Nah, piket di kelas memiliki jadwal ini dibuat oleh guru beserta siswa atau siswa sendiri. Mohon penjelasan dari Bapak. Itu adalah piketnya, itu petugasnya itu kolaborasi kerjasama antara siswa dengan guru. Jadi sudah ditetapkan petugas-petugas piketnya sehingga semua warga kelas sudah mengetahui, begitu. Tapi masih ada juga warga kelas yang belum melaksanakan, belum ada kesadaran mereka, begitu Bu. Nah, kalau tidak ada kesadaran, apa upaya yang dilakukan oleh guru atau sekolah, Pak? Ya, upaya yang dilakukan sekolah ya memberikan nasihat atau pengarahan kepada siswa tersebut atau sosialisasi di dalam kelas, ya, supaya menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab dan kemandirian kepada siswa tersebut. Jadi sekolah sudah mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswa tersebut gitu. Oh, jadi sudah diadakan sosialisasi
bagaimana cara untuk kebersihan kelas, untuk kesepakatan kelas ya Pak. Kalau boleh tahu, sosialisasi ini melibatkan siapa dan apakah terjadwal, Pak? Sosialisasi ini itu adalah melibatkan guru, melibatkan guru BP, ya, dan melibatkan siswa. Jadi kolaborasi Bu antara guru wali kelas dan guru mapel serta guru BP dan siswa. Begitu Bu. Ya, melibatkan guru, BP, dan siswa dalam hal seperti apa, Pak? Melibatkan guru itu supaya setiap guru yang masuk itu ke dalam kelas itu memperhatikan supaya kelas begitu, sehingga yang masuk jangan hanya sekedar menyampaikan materi, tapi memperhatikan ya keadaan kelas atau memberikan sosialisasi sebagai semua guru yang masuk di dalam kelas. Jadi ada kerjasama dengan guru kelas. Jadi bukan hanya kepada wali kelas kerjasama ini. Begitu Bu. Ya. Baik Pak, Bapak telah menyampaikan bagaimana membentuk kesepakatan kelas yang tadi dimulai dari adanya kebersihan kelas, saling menghargai, kemudian adanya kolaborasi, ini dalam bentuk kesepakatan kelas. Lalu bagaimana nilai-nilai kesepakatan kelas itu boleh Bapak yakini menjadi sebuah keyakinan di sekolah atau di kelas Bapak? Nilai-nilainya itu adalah nilai-nilai kemandirian. Jadi di sana kita tanamkan kalau sudah terlaksana itu berarti terjadi sana tercipta kemandirian. Kemandirian terhadap siswa tanpa diatur oleh guru, baik wali kelas dan guru mapel. Jadi berikutnya ada kejujuran. Nah, jadi kejujuran ya terhadap perilaku masing-masing. Baru berikutnya adalah kesadaran. Ya, itu menyadarkan semua warga kelas supaya melaksanakan semua kesepakatan yang dilakukan, Bu. Begitu. Ya, Bapak menyatakan supaya ada kemandirian, kemandirian yang jujur dan kesadaran. Siswa yang jujur di kelas Bapak, gambarannya seperti siswa yang bagaimana ya? Siswa yang jujur itu gambarannya Bu, itu adalah siswa yang setiap barang yang dilihat atau dipinjam itu dipulangkan kepada yang punya. Ya. Baru berikutnya apabila barang yang dipinjam dikembalikan dan apabila barang yang ditemukan ya ditanya barang siapa ini. Berarti adalah kejujuran. Ya, tidak mengambil barang orang lain. Jadi ada nilai-nilai kejujuran di sana. Baik, Pak. Lalu kalau nilai-nilai kesadaran dalam bentuk seperti apa, Pak? Ya, kesadaran itu dalam bentuk ya tanpa diatur oleh guru. Ya, sebagai contoh dalam hal kebersihan kelas, ya ada kesadaran daripada masing-masing siswa tersebut dalam melakukan piket masing-masing. Jadi tanpa ada suruhan atau perintah dari guru, baik guru mapel maupun wali kelas, sehingga ada kesadaran dari masing-masing siswa. Begitu, Bu. Lalu apa tolak ukur atau penilaian dari Bapak yang menyatakan bahwa siswa Bapak itu sudah jujur atau sudah sadar gitu, Pak? Ya, soal penilaiannya Bu, ya kita lihat dari perilaku mereka. Ya, kita perhatikan perilaku mereka dengan keseharian ya dari baik dari temannya maupun dari guru mapel yang ada masuk di dalam kelas. Jadi bagi ada siswa yang memberitahukan dan
guru mapel yang masuk memberitahukan kepada kita, berarti ada di sana nilai-nilai kejujuran bahwa ada seseorang yang mengembalikan buku yang dipinjam atau menemukan barang atau sesuatu diberitahukan untuk dikembalikan ke masing-masing orang yang memilikinya, Bu. Begitu. Baik, Pak. Bapak bilang ada kesadaran, kemudian ada siswa yang menyampaikan penilaian itu melalui guru juga. Lalu bagaimana cara Bapak ini untuk mengetahui penilaian siswa terhadap kemandiriannya dalam bentuk kesadaran tadi, Pak, akan kebersihan? Artinya seperti ini, Bu. Kesadaran terhadap kebersihan bahwa masing-masing siswa yaitu mengajak teman-temannya untuk melakukan kebersihan tanpa dikoordinir oleh guru, ya, guru wali kelas atau guru mapel, sehingga sama-sama mereka sama-sama tergerak membersihkan, kerjasama dalam menjaga kebersihan atau melakukan pembersihan di kelas, begitu. Baik, Pak. Dari semua ini, apa yang bisa Bapak dapat untuk mengatasi topik Bapak tadi, masalah kemandirian tadi? Berarti yang didapat di sini adalah yaitu melakukan koordinasi lebih lanjut, sosialisasi, berarti melakukan kerjasama dengan beberapa guru dan BB beserta orang tua supaya dibantu dengan orang tua banyak pelajaran kepada masing-masing anaknya dari rumah, dan BB memberikan pengarahan kepada masing-masing siswa tersebut, begitu, Bu. Kapan nih, Pak, kira-kira Bapak memulai sosialisasi kepada orang tua siswa? Rencana 3 bulan ke depan, Bu. Kita akan adakan sosialisasi kepada orang tua gitu. Startnya kalau boleh tahu mulai kapan nih, Bu, Pak? Startnya kalau bisa kira-kira sebulan lagi lah kita laksanakan startnya, karena untuk melakukan sosialisasi dan kerjasama kepada guru-guru juga harus ada kolaborasi dengan guru-guru dengan BB, begitu, Bu. Ya, 3 bulan lagi rencana Bapak lakukan. Boleh nanti kita coaching hasil dari apa yang sudah dilakukan untuk yang akan datang? Boleh, Bu, dengan senang hati, Bu. Dengan senang hati, Bu. Bisa Baik, datang Pak. Ibu ke sekolah kami dengan senang hati. Baik, Pak. Semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar, dan terima kasih atas partisipasi dalam diskusi kita ini. Demikian juga dalam penggalian masalah-masalah Bapak, semoga dapat teratasi. Terima kasih sekali lagi, Pak. Selamat pagi ya, Pak. Selamat pagi, Bu. Oke, Ibu Juli. Iya, Bu Nina. Oke, Ibu izin, boleh saya sampaikan hasil observasi ini? Boleh, Ibu. Boleh. Oke, baik. Ibu, saya sudah melihat Ibu tadi bagus banget gitu ya dalam menyampaikan coaching terhadap Walson. Nah, ini sudah terlihat ini. Bagusnya tadi Ibu mulai meramu kata yang dirasa. Dirasa tadi Ibu sudah melihat bagaimana tadi kekurangan Ibu menyatakan bahwa saya kompetensi dalam bertanya yang ingin saya dalam gitu ya. Saya sini sudah mulai kelihatan nih dirasanya itu tadi sudah nampak nih di bagaimana Ibu terima apa yang diucapkan dari Pak Walson tentang budaya positif. Nah, dari awal tadi kan Ibu sudah tujuannya tadi kan di sini kan, nah, apa ya tujuannya gitu. Nah, udah mulai ditanya nih tujuannya tentang budaya positif.
terus rencana aksinya, siapa yang dilibatkan. Nah, di sini saya Ibu terus melihat menggali yang Pak Wilson tadi memberikan yang masalah budaya positif yang meminjam buku tidak dikembalikan gitu. Sementara orang yang minjam bilang sudah dikembalikan. Nah, saya kata kuncinya Ibu terus menggalikan yang meminjam buku gitu kan. Nah, di sini kan berarti daya Ibu menyimak, mendengar itu kan sudah oh ya berarti terus digali tentang yang meminjam buku. Nah, seterusnya tanggung jawab tadi, tanggung jawabnya apa yang dilakukan. Di sini kan dilakukan tadi Pak Wansen dia tetap berkomunikasi dengan wali kelas dan kalau bisa sih menciptakan kemandirian kepada anak. Nah, untuk yang rencana aksinya tadi sudah tanggung jawab. Terus terakhir nanti kapan nanti kita mulai ketemu gitu kan? Tanggung jawab tadi ketemu 3 bulan lagi gitu ya. Nah, di sini Ibu udah menjalankan alur percakapan Tirta. Nah, Ibu Juli, ini nih mau saya tanyakan nih dari yang Ibu sudah lakukan coaching terhadap Pak Walsen. Nah, yang ingin saya tanyakan ini hal yang selaras dengan kompetensi yang Ibu kembangkan itu apa aja nih yang udah Ibu lakukan? Saya sudah bertanya kepada Pak Walsen apa yang akan dilakukan Bapak Walsen untuk mewujudkan budaya positif melalui kemandirian siswa tadi. Ya, nah kalau seperti itu Ibu merasa nggak kompetensi Ibu untuk tadi Ibu bilang kompetensi bertanya. Nah, Ibu merasa nggak bagian kompetensi itu sudah menunjukkan kompetensi Ibu itu sudah mulai meningkat dari pertanyaan yang seperti itu gitu. Ada nggak kekurangannya? Apakah ini ya menunjukkan meningkatkan kompetensinya? Terus yang belum sesuai, ada terlihat enggak bagaimana ketidaksesuaian itu tadi? Ibu merasa ada tidak? Saya tadi menggali kompetensi bertanya kepada Pak Walsen. Pak Walsen menjawab dan saya ikutin menggalinya supaya menemukan lebih rinci lagi, lebih jelasnya spesifik lagi tentang pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Pak Walsen. Ya, Ibu. Jadi tadi saya sudah dilihat di sini, Ibu sudah mulai memunculkan bagaimana menggali pertanyaan terus yang berbobot. Nah, kalau seandainya ini ada skala 1 sampai 10, itu kan Ibu. Nah, Ibu merasa sudah sampai di manakah kompetensi Ibu tentang mengeluarkan pertanyaan yang berbobot gitu. Ibu merasa udah sampai mana nih? Masih sampai 7, Ibu. Sampai 7? Iya. Kalau sampai 7, berarti adakah yang perlu diiniin lagi? Maksudnya bagian yang mana lagi yang perlu ditingkatkan gitu? Sehingga Ibu merasa, ya kayaknya 7 nih lah gitu. Padahal masih ada lagi 8, 9 gitu. Masih Ibu. Saya masih merasa tadi masih pakai ada kata-kata saya yang agak tertutup bertanyanya tadi. Bapak itu menjawab, ya. Apakah saya bilang seperti itu, Bu? Ya. Iya. Jadi, kenapa? Saya pun setelah sudah ngomongnya, baru saya sadar. Loh, Ya. Oh, aku salah ini satu, gitu, Bu. Iya, baik. Iya, Ibu. Saya juga tadi melihat itu pertanyaan yang tertutup itu ada 2. Tapi nggak apa-apa, Ibu. Ini sudah baik. Ibu sudah bahwa kompetensi yang mengeluarkan pertanyaan yang berbobot itu
sudah mulai Ibu latih. Nah, dari diskusi kita ini sudah terbayang nggak nanti meningkatkan lagi performa Ibu di area untuk meningkatkan pertanyaan yang berbobot? Sudah Ibu, sudah karena saya sudah mempraktekkannya dan mungkin Iya. di yang akan datang lebih konsen fokus lagi supaya berhati-hati jangan sampai pakai kata kah gitu ya, Bu. Oke, ya Ibu. Oke Ibu, sampai di sini percakapan kita dan hasil supervisi saya untuk ke depan nanti 3 bulan ke depan lagi kita bisa bertemu ya Ibu. Izin Ibu, terima kasih. Baik Selamat Ibu. pagi. Selamat pagi Ibu, terima kasih.